Hello, my students. Good morning. How are you? I hope you are fine. Okay, today we will learn there is and there are. Ulang, there is and there are. Hari ini kita belajar tentang there is dan juga there are. Apa itu there is dan there are? Mari kita lihat bersama. So, there is and there are, they have the same meaning. There is dan there are memiliki arti yang sama. Tetapi ingat, meskipun keduanya memiliki arti yang sama, tetapi mereka memiliki penggunaannya yang berbeda. Nah, kita di sini akan melihat, we will see penggunaan dari kata there is. Kita akan lihat penggunanya bagaimana. There is digunakan untuk kata benda singular. Singular. Apa itu singular? What is singular in bahasa Indonesia? Singular adalah kata benda tunggal atau kata benda yang jumlahnya hanya satu, yang jumlahnya cuma satu. Next one, kita akan melihat di sini contoh beberapa kata benda. Ada banyak sebenarnya kata benda, tetapi di sini saya beri beberapa saja. Yang pertama itu pensil. The second one is book. Yang ketiga drawing book, buku gambar. And the next one is eraser, penghapus. And then the next one here is notebook atau buku catatan. And the last one here is ruler. Ruler is misar atau penggaris in bahasa Indonesia. Sekarang mari kita lihat penggunaan kata there is. Penggunaan kata there is atau contoh penggunaan kata there is. Di sini ada frase, tulisannya adalah sebuah pensil. Sebuah bahasa Inggrisnya adalah a, dan pensil, sorry ini sebenarnya C bukan S. Oke. Pensil itu bahasa Inggrisnya pensil, tetap bacanya sama, tetap penulisannya berbeda. Lalu di sini ada semua kalimat, ada sebuah pensil. Ada sebuah pensil. Ingat, bahasa Inggris dari ada tadi adalah there is. Di sini kenapa kita menggunakan there is? Karena kata bendanya atau pensilnya cuma ada satu. Atau sebuah. Pensil yang cuma ada satu ini. Maka kita menggunakan there is. Contoh lain, let's see the other example. Contoh lain. Di sini kita lihat sebuah kotak pensil. Sebuah ini bahasa Inggrisnya a, dan kotak pensil bahasa Inggrisnya pencil case. Nah, di sini ada kalimat ada sebuah kotak pensil. Ada sebuah kotak pensil. Maka di sini kita menggunakan there is karena kotak pensilnya cuma ada satu, sebuah tadi. Ya, there is a pencil case. Next one, kita akan melihat penggunaan kata there are. There are digunakan untuk kata benda plural. Apa itu plural? What is plural? Plural adalah kata benda yang jumlahnya lebih dari satu. Bisa 2, bisa 3, dan bisa 100. Yang jumlahnya lebih dari
satu, itu plural. Berikut contoh penggunaan kata there are. Di sini kita melihat ada penghapus. Dan jumlah penghapusnya ada 5. Jadi di sini kita tulis 5. 5 itu 5 erasers. Di sini ada s karena penghapusnya ada 5, maka aturannya harus ditambah s. Jadi erasers. Dan we have ada kalimat di sini ada 5 penghapus. Ada 5 penghapus. Maka di sini kita menggunakan there are, bukan there is. Di sini kita menggunakan there are karena penghapusnya ada 5. 5 eraser. Jadi bunyi kalimatnya there are 5 erasers. Contoh berikutnya, the next example. So, ada 3 buku gambar di sini. Di sini ada 3 buku gambar. So, 3 itu 3, buku gambar itu bahasa Inggrisnya drawing books. Di sini ada s karena buku gambarnya 3, berjumlah 3, maka harus ditambah s. Dan di sini ada kalimat ada 3 buku gambar. Oke, ada 3 buku gambar. Maka bahasa Inggrisnya tadi adalah there are. Kenapa there are? Karena buku gambarnya berjumlah 3. Jadi bunyi kalimatnya dalam bahasa Inggris there are 3 drawing books. Berikut kita akan belajar tentang preposition. In bahasa Indonesia we call it presposisi. Presposisi adalah kata depan yang diletakkan di depan kata benda. Bahasa Inggris dari kata benda adalah noun. So we have 4 prepositions. Ada 4 presposisi di sini. Sebenarnya ada banyak, tetapi yang kita pelajari saat ini adalah hanya ada 4. Pertama itu adalah on. In bahasa Indonesia di atas. The next one is in. In bahasa Indonesia is di dalam. And the next one here we have under, di dalam. And the next one here is beside, di samping. Di sini ada gambar. Kita perhatikan posisi dari buku ini. Buku ini jelas posisi berada tepat di atas meja. Maka di sini kita menggunakan presposisi atau kata depan on. Jadi kalau kita membuat kalimat di sini, ada sebuah buku di atas meja. Di sini kita bahasa Inggrisnya kita buat seperti ini. There is, kita menggunakan there is karena bukunya cuma ada satu. There is a book on. Ini on, ini kata depannya, ini presposisinya. On. Di atas, karena bukunya di atas meja. On the table itu meja. Jadi bunyi kalimatnya seperti ini. There is a book on the table. Next one. Kita melihat berikutnya. Di sini kita melihat dua posisi dari 2 kalender ini yang ada di gambar ini. Jelas bahwa kalender ini berada di samping meja. Jadi di sini kita menggunakan presposisi beside. Dan di dalam bahasa Indonesianya bunyi kalimatnya seperti ini. Ada 2 kalender di samping meja. Ada 2 kalender di samping meja. Jadi bahasa Inggrisnya there are, kita menggunakan there are karena kalendernya ada 2. Dan di sini kita menggunakan ini presposisi beside.
Sini kita menggunakan posisi beside karena posisi dari dua kalender ini berada di samping meja. The table is meja. Oke. Jadi bunyi kalimat bahasa Inggrisnya seperti ini. There are two calendars beside the table. Berikut kita melihat posisi dari penghapus di sini. Posisi dari penghapus di sini tepat di bawah kursi. Jadi bahasa Indonesia seperti ini. Ada 5 penghapus di bawah kursi. Jadi dalam bahasa Inggris kita buat seperti ini. There are menggunakan there are karena penghapusnya ada 5, ada 5. Maka bunyi kalimatnya seperti ini. Ini presposisinya atau under atau kata depannya ini under. There are 5 erasers under the chair. The chair itu kursi. Nah, sekarang kita lihat. Di sini kita menggunakan presposisi atau kata depan in. Karena kita melihat posisi dari pensil ini. Posisi dari pensil ini berada di dalam gelas. Jadi bahasa Indonesianya berbunyi seperti ini. Ada sebuah pensil di dalam gelas. Nah, di dalam bahasa Inggris kita buat kalimatnya seperti ini. There is. Kenapa there is? Karena pensilnya cuma ada 1. Cuma ada 1. Pensilnya cuma ada 1. In. Kenapa in? Karena memang presposisi yang digunakan adalah in. Dan pensil ini berada tepat di dalam gelas. The glass itu gelas bahasa Indonesia. Jadi bahasa Inggrisnya, bunyi bahasa Inggris seperti ini. There is a pencil in the glass. Okay, that's it. Thank you very much for paying attention. And hopefully this can help you. Harapannya ini bisa membantu kamu dalam belajarmu.